Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pemain Aston Villa berusia 28 tahun. Ollie Watkins yang masuk di babak kedua sebagai super sub menggantikan kapten Inggris Harry Kane menjadi pahlawan untuk tim Tiga Singa yang melaju ke babak final setelah mereka memulangkan menyingkirkan tim oranye Belanda lewat kemenangan 2-1 di Stadion Signal Iduna Park, markasnya klub Borussia Dortmund. Luar biasa bagi Inggris, tidak perlu untuk melanjutkan pertandingan lewat perpanjangan waktu, tapi mereka langsung memutuskan ini di injury time ketika Ollie Watkins masuk. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Gareth Southgate brilian ketika dia melihat solusinya harus ada pergantian dengan berani menarik Harry Kane yang ikut juga menjadi penyama kedudukannya di babak pertama ketika Belanda unggul lebih dulu melalui Xavi Simons. Jadi menit ke-7 ada penalti ketika juga pemain Belanda, pemain belakang Denzel Dumfries melanggar Kane, dan di sana wasit Felix Sawyer meninjau VAR untuk memberikan penalti. Terjadi di menit 14 sebelum eksekusi itu terjadi di menit 18 oleh Harry Kane. Tapi Harry Kane ditarik keluar. Artinya bagi Southgate saya lihat ini agak berisiko juga. Seandainya pertandingan babak kedua itu tetap berakhir 1-1 dan harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan juga diakhiri dengan adu penalti, berarti Inggris kehilangan satu penembak penalti mereka, Harry Kane. Tapi ini satu perhitungan yang matang, ya, di mana dia melihat bahwa harus ada solusi terbaik dengan memainkan Ollie Watkins yang selalu baik berlari di belakang pemain bertahan lawan, dan itu dilakukan dengan baik karena ini gaya tipikal permainan Ollie Watkins ini selalu ditampilkan di Liga Premier Inggris bersama dengan Aston Villa, dan akhirnya dia menghujamkan tembakan kaki kanan untuk bisa menaklukkan Verbruggen, penjaga gawang Belanda, walaupun dia di-marking secara ketat oleh Stefan de Vrij ya di menit 90+1, mendapatkan sodoran umpan yang matang dari Cole Palmer karena ada dua pergantian yang brilian saya pikir, ya, dengan Cole Palmer masuk bersama dengan Ollie Watkins. Jadi Southgate menarik dua pemain yang saya pikir di babak pertama menjadi kunci juga permain bagi Inggris, Harry Kane dan Phil Foden. Ya, keberanian ini yang akhirnya mendapatkan suatu keuntungan besar di mana kombinasi antara dua super sub ini luar biasa untuk menghadirkan gol penentu bagi Inggris. Ya, dan itu terjadi dalam pertandingan melawan Belanda. Bola berawal dari Cole Palmer dan akhirnya dia memberikan umpan melihat pergerakan gaya khas tipikal dari seorang Ollie Watkins yang berlari di antara pemain belakang lawan, dan Watkins melepaskan tembakan yang sama seperti yang selalu dilakukan di Liga Premier Inggris. Saya pikir kalau saya melihat ke belakang wajar karena pemain ini di Inggris itu melepaskan 9 atau mencetak 19 gol dalam 37 penampilan dia di IPL bersama dengan Aston Villa, dan dia punya andil besar, salah satu pemain yang juga ikut membawa Aston Villa itu lolos karena finish di peringkat keempat dan ikut di Piala atau di Liga Champions pada musim yang akan datang. Luar biasa saya pikir bagi Aston Villa untuk bisa berada di posisi keempat, karena di sana kita lihat tidak ada Chelsea, tidak ada Tottenham Hotspur, tidak ada Manchester United yang semua ada di bawah mereka. Dan Watkins stabil sebagai pencetak gol terbanyak bagi Aston Villa pada musim kemarin 2023-2024. Memang terpaut agak jauh dengan pencetak gol terbanyak di IPL, ya, dengan Erling Haaland 27 gol. Bahkan Cole Palmer yang memberikan umpan ke dia itu luar biasa kalau bicara di IPL, 22 gol yang dibuat oleh Palmer. Alexander Isak dari Newcastle dengan 1 gol, baru ada 3 pemain yang ada 19 gol, di antaranya Ollie Watkins, dan dia terpilih masuk di tim nasional Inggris. Di sini juga menggambarkan bahwa Southgate sudah memiliki seorang pemain yang selalu siap tampil sebagai super sub. Bahkan ada 2 yang dilakukan dengan Cole Palmer, ya. Dan bagi Southgate tentunya suatu hal kegembiraan ketika dia back to back membawa Inggris itu lolos, karena pada edisi yang lalu juga Inggris lolos ke final. Sayang mereka kalah di Wembley lewat adu penalti dari Italia. Sekarang kesempatan kedua bagi Southgate untuk mewujudkan impian bagi Three Lions, meraih gelar pertama mereka dalam sejarah di kancah Euro. Karena Inggris belum pernah menjadi juara. Ya. Apakah akan lahir juara baru? Ya, saya pikir ini terbuka.
Meskipun lawan Inggris di final adalah Spanyol. Ini pertandingan yang akan bertarung di Stadion Olimpiade di Berlin pada hari Minggu nantinya waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dan kapan lagi buat Inggris? Inilah kesempatan. Kalau mereka bisa tidak memanfaatkan ini, mungkin tidak akan datang lagi untuk berikut bahwa Inggris akan masuk ke final. Makanya suatu pencapaian yang bagus kalau melihat Inggris di fase grup kurang begitu meyakinkan, tapi akhirnya sekarang mereka hadir di final. Inilah hal yang sangat bagus saya pikir, kesempatan terbesar bagi Inggris untuk bisa meraih sukses besar di Euro 2024 ya. Tapi tetap mereka harus tenang, fokus untuk di final karena Spanyol tidak mudah. Satu-satunya tim yang tampil luar biasa dari fase grup sampai di semifinal ketika mereka mengalahkan Prancis juga dengan 2-1, tidak terkalahkan. Ini yang harus digarisbawahi. Dan perjuangan Inggris memang mudah. Tidak mudah untuk bisa menjadi juara. Tapi sekarang mereka sudah ada di final. Segala sesuatu bisa terjadi. Dan kita bisa melihat Inggris melawan Belanda. Itu kalau ditinjau dari semua aspek permainan di lapangan. Dengan statistik yang ada ya wajar bagi Inggris ya untuk bisa memenangkan laga melawan Belanda. Penguasaan bola mereka, ball position mencapai 59% berbanding 41%. Ada di atas Belanda. Mereka bahkan bisa melepaskan 9 tembakan, 5 diantaranya on target. 2 menghasilkan gol. Ya. Dan Belanda kita lihat 7 tembakan, hanya 7 tembakan dan 2 on target. 1 gol lewat Xavi Simons. Ya. Dan dari segi operan, pencapaian akurasi operan Inggris di lapangan itu lebih tinggi memang. Kalau Belanda dengan 89%, mereka sampai 91-92% akurasi operan mereka. Jadi pencapaian ini yang melihat bahwa memang saya pikir wajar. Kalau lihat dari statistik ini, Inggris bisa memenangkan pertandingan. Dan mereka mengunci itu di menit-menit akhir. Memang sayang, sangat memilukan bagi Belanda. Didukung penuh oleh supporter fanatik mereka. Akhirnya Belanda yang banyak menginginkan untuk bisa melaju ke final, untuk bisa menantang Spanyol, gagal. Belanda juga ingin mengulangi apa yang mereka lakukan di tahun 88 ketika menjadi juara di tanah Jerman. Jerman menjadi tuan rumah dan mereka menyingkirkan Jerman di semifinal untuk mencapai final. Dan mereka bisa mengalahkan Uni Soviet ketika itu di final dengan gol spektakuler dari Van Basten, dan Ronald Koeman berada di sana sebagai pemain. Ya, main belakang. Sekarang dia sebagai pelatih. Tapi Koeman gagal mengulangi apa yang dilakukan sebagai pemain dan sekarang dia sebagai pelatih untuk bisa menjadi juara di Jerman. Sekarang untuk menjadi juara ada di Spanyol dan ada di Inggris. Dan saya pikir bagi Euro kali ini adalah Euro yang fantastis kalau bisa dikatakan ya. Banyak tim-tim yang sulit untuk kita duga membuat ledakan-ledakan atau kejutan-kejutan di awal ya. Tapi akhirnya yang menentukan juga tim-tim yang punya tradisi yang melaju sampai ke semifinal dan sekarang ke final. Karena ada 4 tim yang punya tradisi kuat memang, walaupun Inggris belum pernah menjadi juara, tapi mereka adalah punya tradisi kuat di Eropa, pernah jadi juara dunia tahun 66. 3 lainnya Prancis, Belanda dan Spanyol tentunya sudah pernah mencicipi gelar juara di Euro. Dan kita akan menunggu Inggris untuk bisa mengangkat trofi pertama ya di Stadion Olimpiade Berlin di saat mereka menghadapi La Furia Roja Spanyol. Jadi selamat dengan pencapaian luar biasa bagi tim asuhan Gareth Southgate di memainkan starting 11 terbaik tentunya dengan Jordan Pickford yang oke tampil di bawah Mistar, Kyle Walker di kanan ya, Kieran Trippier di kiri, kemudian Mark Guehi di tengah bersama dengan John Stones sebagai 2 bek tengah. Tapi gelandang mereka, Declan Rice, saya pikir ini satu hal yang sangat baik. Ketika Inggris memiliki pemain seperti dia, bertahan dengan sangat baik dan tidak selalu tergantikan. Bermain full Declan Rice, dibantu oleh anak muda seperti Kobbie Mainoo bermain di sana. Dan ada Jude Bellingham juga. Di depan Saka, Kane dan Foden sebelum ada pergantian pemain dengan Oli Watkins masuk ya. Ada Cole Palmer juga ikut masuk di sana di babak kedua, ada beberapa pergantian memang. Tapi starting 11 ini pasti akan dipertahankan oleh Southgate ketika akan menghadapi Spanyol di babak final. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.